Yogyakarta, kota kelahiran seorang panglima besar. Sosok ini mampu merugikan kas keuangan negara Belanda hingga ratusan ribu gulden. Strategi perang militernya bahkan dipelajari dan digunakan pasukan tentara bangsa Eropa hingga kini. hingga 1830 ialah tahun yang tak pernah terlupakan di tanah Jawa. Perang yang dipimpin oleh seorang pangeran mampu mengubah nasib negeri ini hingga 350 tahun kemudian. November 1785, lahir seorang anak laki-laki bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, putra pertama dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkorowati. Dan cara pendidikan adalah seperti otodidak. Ya, Diponegoro pergi ke beberapa pesantren, cari satu guru, dan pengaruh dari perempuan sangat penting sekali di dalam kepribadian Diponegoro sebab tidak ada sosok dari seorang bapa. Jadi dia dibentuk dan diasah di bawah bimbingan dari perempuan, dan salah satu sebab adalah bahwa intuisi naluri sangat tajam. Dan dia bisa membaca karakter dari firasat, ilmu firasat. Di usianya yang ke-27 tahun, Raden Mas Mustahar menerima gelar kepangeranannya Bendoro Pangeran Aryo Diponegoro. Diponegoro bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada keturunan raja. Dipa atau Dipo bermakna pemimpin dan Negoro atau negara. Peter Carey, penulis dan peneliti dari Oxford University, Inggris, telah menerjemahkan Babad atau buku harian Pangeran Diponegoro selama 2 tahun. Babad Diponegoro ditulis menggunakan aksara Pegon dengan jumlah 1151 halaman. Naskah ini ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama 9 bulan saat pengasingannya di Manado tahun 1832. Pada 2013 lalu, UNESCO mengukuhkan Babad Diponegoro sebagai Memory of the World atau daftar warisan ingatan dunia. Dia adalah semacam anak yang sudah di Destiny's Child. Yeah? So he's already born into the keraton, tapi dia seorang anak, bukan mujizat, tapi anak yang akan sudah diramalkan. Memang seperti Mangkubumi bilang, akan ada Trah yang akan madak sebagai keraman atau pemberontak, tapi wakasam wallahu alam, ya. Sang ayah, Sultan Hamengkubuwono III, menghendaki putranya tersebut untuk menjadi raja. Sayang, tawaran tersebut ditolak karena menyadari dirinya bukanlah anak dari seorang permaisuri, tetapi selir raja. Dan tidak mungkin dia mengincar menjadi sultan. Jadi di dalam Babad seringkali ada kekeliruan dari pihak Inggris bahwa dia anak sulung harus diakui sebagai putra mahkota, etc. Tapi itu bukan sesuatu yang dia menghendaki atau incar. Ya. Dan kedua, dia memberontak sebab tugas panggilan adalah sebagai seorang juru selamat, Ratu Adil, dan ada unsur kesejahteraan rakyat, ada unsur dari sosioekonomi yang sangat buruk sekali sebelum dasawarsa sebelum perang, ada isu dari kemuliaan agama, ada isu dari moral code, ada semacam moral order. Ya.
Sementara itu, Inggris yang sudah menguasai keraton sejak 1812 harus menyerahkan Jawa ke tangan Belanda akibat kekalahan Perang Napoleon di tahun 1816. Hal ini menyebabkan banyak pejabat keraton bersekutu dengan pemerintah kolonial untuk meraup keuntungan pribadi. Konflik sewa tanah yang berkepanjangan akibat keegoisan pemerintah kolonial untuk mengambil hasil bumi para petani menyebabkan masyarakat sengsara. Konflik tersebut membuat Pangeran Diponegoro geram. Kegeraman ini bertambah saat kediamannya di Tegalrejo dibakar habis pada 20 Juli 1825 atas perintah Residen Yogyakarta Hendrik Smitherd, dibantu oleh Patih Danurejo IV, pejabat keraton yang bersekutu dengan Belanda. Pangeran dan para pengikutnya lolos dari sergapan tentara Belanda dengan menghancurkan dinding belakang rumah. Bekas kediaman pangeran di Tegalrejo masih bisa dikunjungi. Berlokasi sekitar 4 km dari kota Jogja, kini berubah nama menjadi Museum Sasana Wiratama. Alat-alat perang dan benda-benda kuno masih tersimpan. Disinilah tempat pangeran belajar mendalami agama Islam bersama para ulama hingga menjadi seorang santri yang taat. Dari kejadian tragis itu, sang pangeran akhirnya bertekad melawan Belanda sampai ke akar-akarnya tanpa ampun. Selama ini, cukup rasanya tidak diperlakukan dengan semua serba paksa. Dari penarikan pajak yang bermacam-macam itu, dimintanya secara paksa, kerja paksa. Dan akhirnya, kita dipaksa untuk berperang. Pembakaran kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, Yogyakarta oleh pasukan Belanda dan tentara sekutunya dari keraton menjadi awal Perang Jawa atau The Java Orlog. Atas saran Raja Mangkubumi, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya mendirikan markas di Goa Selarong selama 2 bulan. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan selama 1 tahun. Sementara itu, penyerbuan kilat adik ipar Diponegoro Raden Tumenggung berhasil menguasai sejumlah daerah dalam kurun waktu 1827 hingga 1828. Di akhir babak perang, Pangeran mengalami kekalahan perang di Siluk dan bernegosiasi dengan Jenderal de Kock di Magelang pada Februari 1830 yang berujung dengan penangkapan. Dan ini sebab Belanda tidak mau ada negosiasi yang berarti dengan Diponegoro sebab Menteri Penjajahan Elaut pernah bilang, seumpamanya kita mengakui Diponegoro, fondasi atau sendi-sendi dari kekuasaan kami orang Belanda di Pulau Jawa akan hancur sebab sendi-sendi kami adalah agama Kristen, ya. Dan kalau kita mengakui Diponegoro sebagai seorang Sunan Giri atau Sultan Agung dari abad 19, kita tidak punya, secara logika, kita tidak punya ruang lagi di Hindia Belanda. Sebelum pecahnya Perang Jawa, pemerintah Belanda di Batavia meminjam uang senilai 6 juta rupiah atau setara dengan 350 juta dolar kepada Bank Palmer and Company di Kalkuta, India untuk membeli senjata perang. Tak hanya itu, mereka menggadaikan Pulau Jawa sebagai jaminan jika mereka kalah perang. Diponegoro punya satu jiwa yang mistis tapi jiwa yang sangat praktis, ya. Jadi dia seorang administrator yang sangat ulung. Dia sudah tahu seluk-beluk dari ekonomi pedesaan. Dia sudah terbiasa dengan mendatangkan produk ke keluar Pulau Jawa. Dan pada ujung dari perang, dia pernah bilang kepada Belanda, pertama hengkang kaki sama sekali dan pulang ke negeri yang dingin di Eropa. Akibat perang ini,
Belanda mengalami kerugian hingga 25 juta gulden atau setara dengan 300 juta US dollar. Korban tewas akibat perang hampir mencapai 200.000 jiwa dan menewaskan 15.000 pasukan serdadu, serta merusak seperempat dari seluruh areal pertanian. Sebagai ganti dari kerugian perang selama 5 tahun, masyarakat Jawa Tengah bagian selatan harus membayar dengan tanam paksa selama 40 tahun lamanya. Roni Sodewo atau akrab disapa Ki Roni merupakan keturunan ketujuh Trah Diponegoro. Sejak 2007, ia menyatukan keturunan Diponegoro lainnya di seluruh Jawa yang tercerai-berai akibat stigma negatif bahwa pangeran sebagai pemberontak keraton yang merugikan. Ini adalah cerita turun-temurun. Sejak dari bapak saya, dari mbah saya, walaupun pada saat itu di tanah Jawa pada khususnya itu hal yang tabu membuka diri sebagai keturunan Diponegoro di depan umum. Tapi kemudian tahun 2004 ketika saya bertugas di luar Jawa, saya diminta pulang oleh orang tua saya, dan disitulah saya dibukakan catatan secara resmi oleh bapak saya. Saya dikasih tahu secara resmi bahwa kamu adalah keturunan Diponegoro. Salah satu makam anggota keluarga yang masih terdeteksi adalah Pangeran Alip di areal makam Sideman, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ia lahir sekitar tahun 1810, merupakan anak kelima Diponegoro dari istri keempat, Raden Ayu Citrawati. Namun, nasib naas menimpa Raden Mas Sodewo atau Bagus Singlon. Ia diburu oleh pasukan Belanda karena memberontak dan dihukum mati. Makam kepala dan badannya terpisah. Jadi beliau ini dibunuh oleh Belanda dengan cara dipenggal kepalanya. Kemudian kepalanya dipajang selama berpuluh-puluh tahun di atas sebuah bukit. Dan badannya itu dimakamkan di kota Wates. Kemudian pada tahun sekitar 1866 barulah makam dan kepala itu dijadikan satu di sini. Kabupaten Kulon Progo yang diapit oleh perbukitan membawa kami menyusuri makam Pangeran Ngabehi Joyokusumo dan kedua anaknya yang dibunuh oleh pasukan Belanda di Desa Kalirejo. Makamnya berada di atas bukit setinggi 100 meter di Dusun Kokak. Pangeran Ngabehi Joyokusumo adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono II. Secara silsilah, maka ia adalah paman Diponegoro. Selama Perang Jawa, beliau adalah ahli strategi militer. Jadi banyak strategi perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di bawah pimpinan Ngabehi Joyokusumo. Baik itu strategi perangnya maupun strategi komunikasi antar prajurit. Salah satunya adalah penyampaian informasi dengan cara tembang. Hingga akhir hayatnya, Pangeran Joyokusumo dimakamkan bersama kedua anaknya, Raden Mas Joyokusumo dan Raden Atmo Joyokusumo. Mereka disergap oleh pasukan Bupati Purworejo, Tumenggung Cokronegoro yang bersekutu dengan Belanda. Beliau bertiga tewas di dalam perang di tangan pasukan Belanda yang berasal dari Ternate. Pangeran Diponegoro menceritakan kesedihannya yang sangat mendalam ketika mendengar pamannya tewas di dalam perang. Itu adalah pukulan yang sangat berat sekali bagi Pangeran Diponegoro karena ketika yang lain sudah tertangkap, sudah menyerah, Ngabehi Joyokusumo adalah satu-satunya sesepuh yang masih ada di samping beliau. Apakah memang keluarga Diponegoro ini setelah di akhir hayatnya memang tragis? Iya, anak-anak laki-laki Diponegoro bisa dikatakan semua berakhir dengan tragis. Kemudian 4 anak laki-laki Pangeran Diponegoro yang sudah ada pada saat itu dibuang ke Ambon. Anak-anak perempuan Diponegoro dinikahkan dengan pejabat-pejabat yang pro dengan Belanda
untuk memutus garis silsilah di Ponorogo. Selama 2 abad lamanya, polemik antara keluarga Diponegoro dan keraton masih terus diperdebatkan. Namun, konsolidasi atas masa lalu terus dilakukan. Ialah Gusti Bendoro Hadi Pangeran Haryo Yudoningrat, pemerhati seni dan budaya Jawa Keraton yang ikut memprakarsai pembuatan wayang Diponegoro. Putra dari Sultan Hamengkubuwono IX ini juga ikut dalam paguyuban keluarga terah Pangeran Diponegoro sebagai Dewan Penasihat agar terjalin komunikasi yang baik antara kedua terah tersebut. Pangeran Diponegoro itu mempunyai keturunan yang banyak, malah di luar Jawa, di luar Jogja, karena 3 dari istri Pangeran Diponegoro itu dari Madiun dan Magetan. Kemudian Manado juga mempunyai istri lagi dan banyak menurunkan keturunannya. Kita ajak berembuk untuk paling tidak juga ikut memikirkan lestarinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini, supaya mereka juga tidak kehilangan jalur silsilahnya, terahnya. Di akhir masa perang, Diponegoro dan 800 pasukannya memasuki kawasan Meteseh, Magelang pada 8 Maret 1830. Diyakini di pinggir Kali Progo inilah Pangeran dan seluruh pasukannya bermalam selama 20 hari menjalankan ibadah puasa sebelum dikhianati oleh pihak Belanda. Atas bujukan Kolonel Clarence, Pangeran akhirnya bertemu Jenderal de Kock, Panglima tertinggi tentara Belanda, dalam rangka silaturahmi di hari pertama Idul Fitri di Karesidenan Kedu pada 28 Maret 1830. Bukannya disambut sebagai seorang sahabat, Diponegoro dipaksa menyerah dan ditangkap secara manu militari atau dijatuhkan secara militer. Peristiwa dan bangunan Karesidenan yang masih ada ini dilukis oleh pelukis legendaris Raden Saleh. Jadi ini salah satu keharusan dan Diponegoro ditangkap secara manu militari, ya. Dia semua 700-800 rakyat yang bertombak dilucuti oleh Mikkels di perkemahan di Meteseh di tengah-tengah Kali Progo, dan semua 80 orang yang ikut Diponegoro juga dilucuti. Sagio, maestro wayang Yogyakarta yang sudah menggelar pentas di berbagai negara Eropa dan Australia ini telah membuat wayang sejak tahun 1974. Sagio, untuk proses membuat satu wayang Diponegoro ini berapa lama? Kalau yang ukuran ini kira-kira satu itu 10 hari. 10 hari. 10 hari. Satu hari jadi. Terus ini kulit apa Pak untuk wayang seperti ini? Ini kulit kerbau. Oh, kulit kerbau. Kulit kerbau itu yang paling bagus untuk wayang kulit. Jadi ini kulitnya kulit kerbau yang istimewa, ini yang paling bagus. Kulit kerbau selanjutnya dibentuk sesuai sketsa dan dicat. Tinggi wayang ini sekitar 79 cm dengan lebar 40 cm. Khusus untuk warna kuning menggunakan cat emas asli. Sketsa dari para tokoh wayang dibuat secara detail dan harus seizin dari keturunan keluarga Diponegoro dan Keraton Jogja yang diwakili oleh Bendoro Gusti Yudoningrat. Proses pembuatan seluruh tokoh wayang sebanyak 56 dari 90 ini dikerjakan dalam waktu 1,5 bulan dibantu 6 karyawan.